Selamat datang kembali dalam penjelajahan mendalam kita. Hari ini kita punya pertanyaan yang mungkin kedengarannya agak aneh nih. Bagaimana kalau cara terbaik buat bikin inovasi yang benar-benar beda, yang mengubah makna produk di mata orang, itu justru bukan dengan dengerin pengguna Anda lebih dekat, tapi dengan sengaja ngelihat sedikit lebih jauh. Nah, ini dia. Ini ide inti yang cukup provokatif ya, apalagi di zaman sekarang yang kayaknya semua serba user-centered. Kita sering banget fokus ke inovasi teknologi, tapi sumber yang Anda bagikan ini, khususnya bab 6 soal para penafsir, itu bawa kita ke wilayah inovasi makna. Jadi mengubah kenapa orang pengen sesuatu, bukan cuma apa yang bisa dilakukan produk itu. Dan kuncinya ternyata ada di luar sana. Iya, bab ini ngasih argumen kuat kalau untuk lompatan makna yang radikal, kita justru perlu terlibat dalam sesuatu yang disebut diskursus desain, dan juga berinteraksi sama tokoh-tokoh kunci yang disebut para penafsir. Oke, ini mulai kedengaran agak akademis ya. Bisa kita bedah bareng nggak biar lebih gampang dicerna? Apa sih sebenarnya dua konsep ini? Dan kenapa ini penting buat Anda pahami? Oke, coba bayangin gini deh. Di luar tembok perusahaan Anda, itu ada semacam laboratorium ide raksasa gitu, yang jalan terus-menerus. Semacam percakapan kolektif tentang gimana makna-makna baru bisa muncul dalam hidup kita. Nah, itulah yang disebut diskursus desain. Dan di dalam laboratorium ini, ada orang-orang atau entitas tertentu, itu para penafsir, yang secara aktif ngebentuk dan nyebarin gagasan tentang makna baru itu. Jadi, strategi design-driven innovation itu intinya soal gimana perusahaan Anda bisa menyadap, bahkan ikut serta dalam laboratorium riset kolektif ini. Laboratorium gagasan kolektif tentang makna. Oke, saya suka analogi itu. Jadi, diskursus desain ini bukan kayak seminar atau konferensi gitu ya? Oh, bukan. Sama sekali bukan. Bayangin aja ini lebih kayak jaringan interaksi yang nyebar dan jalan terus. Percakapannya terjadi di mana-mana. Di pameran seni, di jurnal akademik, di blog desainer, di proyek kolaborasi antar industri, bahkan di gerakan sosial budaya. Fokusnya itu bukan pada apa yang udah ada sekarang, tapi lebih ke eksplorasi makna-makna potensial di masa depan. Gimana cara baru memaknai rumah, makanan, mobilitas, hiburan, ya gitu-gitu. Ini riset kolektif soal kemungkinan makna baru. Oke. Jadi ini semacam semangat zaman gitu ya, yang lagi dibentuk secara aktif sama banyak pihak. Nah terus siapa nih para penafsir yang tadi Anda sebut pemain kunci di laboratorium ini? Apa sih yang bikin mereka penting banget? Nah, mereka ini jantungnya diskursus ini. Sumber yang kita bahas ini mengidentifikasi ada dua karakteristik utama yang bikin seseorang atau suatu entitas jadi penafsir dalam konteks ini. Pertama, mereka itu sama kayak Anda yang pengen inovasi makna, mereka juga lagi riset sadar atau nggak sadar ya, tentang gimana orang bisa ngasih makna pada suatu aspek kehidupan. Mereka juga nanya, makna selanjutnya dari X itu apa ya? Jadi mereka punya pertanyaan dasar yang sama ya, walaupun mungkin dari sudut pandang atau bidang yang beda. Terus, karakteristik kedua apa? Karakteristik kedua ini nih yang menarik. Mereka juga bertindak sebagai perayu atau seducers. Maksudnya gimana? Karya, ide, produk, atau narasi yang mereka hasilkan itu nggak cuma ngamatin, tapi secara aktif ngebentuk model sosial budaya. Mereka itu mempengaruhi aspirasi, keinginan, dan cara pandang masyarakat luas terhadap makna sesuatu. Mereka itu semacam influencer makna lah, bukan cuma pengamat tren. Influencer makna. Wah, menarik banget. Jadi nggak cuma analisis tapi juga ngarahin ya. Contoh konkretnya siapa aja nih? Sumber ini nyebutin banyak banget ya. Kayaknya jadi peta harta karun inspirasi gitu. Tapi mungkin kebanyakan kalau disebut semua. Bisa dikelompokin nggak biar lebih gampang nangkepnya? Ide bagus. Kita bisa kelompokkan aja secara tema ya, sambil nyebut beberapa contoh yang paling mungkin mengejutkan atau gampang buat ngegambarinnya dari sumber Anda. Mungkin ada 3 kelompok besar kali ya. Boleh. Coba kita lihat. Pertama, ada kelompok yang bisa kita sebut pencipta budaya dan makna. Ini wilayahnya luas banget. Tentu ada seniman. Sumber itu kasih contoh Piet Mondrian yang eksplorasi bentuk abstraknya puluhan tahun lalu itu ternyata secara nggak langsung ngaruh ke estetikan minimalis di desain produk modern, termasuk komputer loh. Atau contoh yang lebih langsung, kolaborasi perusahaan lampu Artemide sama sutradara teater buat memahami gimana cahaya bisa bangkitin emosi. Nah ini kan riset makna lewat seni.
Oh, jadi seniman itu bisa jadi peneliti makna ya, tanpa perlu label peneliti. Siapa lagi di kelompok ini? Ada juga organisasi budaya, contoh klasiknya gerakan slow food yang tadi disebut. Mereka kan nggak jualan produk makanan, tapi jualan visi baru soal makanan lokal, berkualitas, berkelanjutan, yang kemudian diadopsi dan direspons sama industri makanan gede kayak Barilla. Terus ya jelas ada para akademisi di bidang sosial kayak sosiolog dan antropolog sama pemasar yang emang fokusnya neliti makna. Dan jangan lupa, media, editor, jurnalis, kritikus, mereka punya peran gede banget dalam menafsirkan dan ngebentuk opini publik soal makna baru. Oke, itu dari sisi budaya sama pemikiran. Kelompok kedua gimana? Kelompok kedua itu ekosistem, teknis, dan terkait. Di sini ada institusi riset dan pendidikan, kayak sekolah desain dan universitas. Perusahaan kayak Alessi dan Nokia itu dikenal aktif banget kolaborasi sama institusi kayak gini, buat nangkep ide-ide seger. Nah, yang sering kelewat itu pemasok teknologi. Sumber, Anda kasih contoh Bayer, produsen material polimer. Mereka itu nggak cuma jualan bahan baku, tapi juga riset soal skenario Future Living 2020 buat ngasih inspirasi ke klien mereka, kayak Kartel, tentang gimana material mereka bisa wujudin makna baru dalam hidup. Contoh lain, B&B Italia itu nemuin potensi busa poliuretan buat sofa justru lewat pameran teknologi dan diskusi mendalam sama Bayer. Wah, ini menarik nih. Inspirasi makna bisa datang dari hulu rantai pasok ya. Siapa lagi di ekosistem ini? Ada firma desain itu sendiri yang belajar dari proyek lintas industri. Terus ada perusahaan di industri lain yang mungkin targetnya konteks hidup yang sama. Philips misalnya pas eksplorasi digital lifestyle, nggak cuma lihat pesaing elektroniknya aja, tapi kolaborasi sama Artemide, lampu, Alessi perkakas rumah, bahkan Nike olahraga. Mereka semua tertarik gimana teknologi ngubah rumah. Terus proyek khusus, kayak arsitek yang rancang ruang publik misalnya hotel atau museum, itu sering banget eksperimen sama makna pencahayaan atau ruang. Nah itu bisa diadopsi industri lain. Ingat lampu pipe, hasil kolaborasi arsitek Herzog and de Meuron sama Artemide. Ah, iya. Jadi inspirasi bisa datang dari pemain yang kelihatannya nggak nyambung langsung ya. Oke, kelompok ketiga. Kelompok ketiga bisa kita sebut pengamat pasar dan pengguna aktif. Ini termasuk perusahaan retail yang inovatif. Toko furnitur kelas atas, misalnya, seringnya bukan cuma jual barang, tapi nampilin skenario gaya hidup baru. Sumber Adsola nyebutin gimana Samsung terinspirasi rancang TV Bordeaux setelah nganalisis bahasa desain dan emosi di toko furnitur mewah, bukan di toko elektronik biasa. Dan terakhir, yang penting adalah pengguna tingkat lanjut atau lead users. Nah, ini perlu diperjelas nih. Ini bukan pengguna rata-rata yang kita tanyain di survei biasa ya. Ini pengguna yang secara aktif modifikasi produk atau gunainya dengan cara baru. Jadi mereka menafsirkan ulang maknanya. Contoh klasik dari sumber itu kursi roda buat kompetisi olahraga. Desain dan maknanya itu lahir dari interpretasi ulang para penggunanya sendiri soal mobilitas dan kapabilitas. Oke. Pengompokan ini ngebantu banget. Jadi intinya para penafsir ini nyebar di mana-mana ya. Dari seniman sampai pemasok material, dari gerakan sosial sampai pengguna ekstrim. Ini benar-benar memperluas definisi riset pasar nih. Jauh banget dari fokus ke pelanggar dan pesaing saat ini aja. Tepat sekali. Dan inilah kenapa pendekatan ini bisa ngasilin inovasi yang radikal. Anda ngakses sumber wawasan yang nggak dilihat sama pesaing Anda, yang mungkin cuma fokus ke data jualan atau survei kepuasan pelanggan. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan berikutnya nih. Tahu siapa para penafsir ini kan satu hal ya. Tapi gimana caranya perusahaan bisa secara praktis masuk dan memanfaatkan diskursus desain ini? Sumber Anda nyebutin 3 tindakan kunci. Mendengarkan, menafsirkan, sama menyampaikan. Coba kita bedah satu-satu, mulai dari mendengarkan. Maksudnya gimana tuh? Mendengarkan di sini itu bukan sekedar mantau medsos atau baca laporan tren ya. Ini tindakan proaktif buat bangun hubungan dan berinteraksi secara mendalam sama para penafsir kunci yang relevan sama bidang Anda. Ini bisa berarti datang ke pameran seni atau teknologi di luar industri Anda, sponsorin proyek riset di universitas, kolaborasi sama firma desain dari bidang lain, atau bahkan terlibat dialog sama organisasi budaya atau aktivis. Tujuannya itu buat dapetin akses langsung ke pemikiran dan eksperimen mereka soal makna-makna baru yang lagi berkembang. Ini soal buka telinga dan pikiran Anda ke percakapan yang lebih luas. Jadi intinya bangun jaringan relasional dan aktif nyari sinyal-sinyal makna baru dari sumber-sumber yang nggak biasa ya?
Kedengerannya butuh investasi waktu sama usaha yang nggak sedikit nih. Betul. Ini bukan jalan pintas, tapi ini langkah krusial buat dapetin bahan baku wawasan yang orisinal. Nah, setelah Anda mendengarkan, langkah kedua itu menafsirkan. Menafsirkan. Ini kedengarannya kayak inti dari proses kreatif internalnya ya. Bedanya apa nih sama sekedar brainstorming ide produk baru? Beda banget. Menafsirkan itu proses internal perusahaan buat nyernas masukan dan wawasan yang didapat dari mendengarkan para penafsir tadi. Tapi nggak berhenti di situ. Wawasan eksternal ini terus disintesiskan secara mendalam sama aset internal perusahaan. Visi Anda, nilai-nilai Anda, kapabilitas teknologi Anda, keahlian unik tim Anda. Tujuannya itu buat ngembangin sebuah proposal makna baru yang nggak cuma relevan sama diskursus di luar, tapi juga otentik dan unik buat perusahaan Anda. Sumber ini nekenin kalau proses ini lebih mirip riset mendalam di lab science atau engineering daripada sesi brainstorming cepat. Butuh refleksi, eksperimen internal, sama pengembangan hipotesis tentang makna baru yang mau Anda tawarkan. Saya coba bayangin. Mungkin kayak chef hebat gitu ya, yang belajar macam-macam teknik masak dan bahan eksotis dari seluruh dunia. Itu mendengarkan. Terus dia balik ke dapurnya buat nyiptain hidangan baru yang khas banget gayanya, gabungin inspirasi luar sama keahlian dan filosofi dapurnya sendiri, itu menafsirkan. Analogi yang bagus banget. Proses menafsirkan ini menghasilkan resep makna baru yang unik punya Anda. Inilah jantung keunggulan kompetitif yang susah ditiru, karena lahir dari sintesis unik antara wawasan eksternal dan jiwa internal perusahaan Anda. Oke. Setelah kita punya proposal makna hasil interpretasi internal ini, langkah selanjutnya apa? Yaitu menyampaikan atau mengalamatkan. Ke siapa kita nyampeinnya? Bukannya langsung ke konsumen. Nah, di sini bedanya lagi. Menyampaikan dalam konteks ini bukan berarti langsung bikin kampanye iklan gede-gedean ke konsumen akhir. Langkah ini lebih strategis. Anda nyampein visi atau proposal makna baru Anda itu kembali ke para penafsir lain dalam diskursus desain. Tujuannya buat merekrut mereka, manfaatin kekuatan merayu mereka yang udah kita bahas tadi. Oh, jadi semacam lobby gagasan gitu ya ke para influencer makna ini? Tepat. Kalau Anda bisa meyakinkan para penafsir kunci, seniman, media, akademisi, desainer lain, bahkan mungkin retail inovatif, bahwa visi makna Anda itu menarik dan relevan, mereka bakal mulai ngomongin itu, ngereferensiin di karya mereka atau bahkan ngadopsinya. Ini bakal bantu visi makna Anda nyebar dan diterima lebih luas sama masyarakat secara lebih organik dan kredibel, sebelum Anda benar-benar launching produk massal. Ini percepat penerimaan makna baru itu. Jadi siklusnya itu dengerin diskursus, tafsirkan secara internal buat bikin proposal unik, terus sebarin proposal itu balik ke diskursus buat dapat dukungan dan amplifikasi. Ini kedengarannya jauh lebih dinamis dan berkelanjutan ya daripada model inovasi linear biasa. Betul sekali. Ini bukan sekedar proyek sekali jalan, tapi soal bangun kapabilitas organisasi buat terus-menerus partisipasi dalam siklus ini. Kemampuan buat mendengarkan, menafsirkan, dan menyampaikan dalam diskursus desain ini jadi aset relasional yang strategis banget dan susah ditiru pesaing. Karena ini tertanam dalam hubungan, pengetahuan tacit, dan pemahaman budaya yang mendalam. Oke, secara konsep ini mencerahkan banget ya. Tapi mari kita kembali ke pendengar kita nih. Anda mungkin mikir, wah ini keren sih buat perusahaan gede yang sumber dayanya banyak. Tapi gimana sama saya yang sibuk sama target kuartalan atau ngurus tim kecil? Kenapa pemahaman soal para penafsir dan diskursus desain ini benar-benar relevan dan bisa diterapin? Relevansinya itu fundamental banget, nggak peduli ukuran perusahaan Anda. Terutama kalau Anda ngerasa kejebak dalam persaingan yang makin ketat dan cuma muter-muter di perbaikan fitur atau perang harga aja. Terlibat dalam diskursus desain itu nawarin setidaknya 3 keuntungan strategis utama. Apa tuh yang pertama? Yang sama atau niru fitur produk satu sama lain, Anda bisa nemuin permata tersembunyi dari kolaborasi sama seniman, dari riset mendalam soal material baru oleh pemasok, atau dari pengamatan terhadap gerakan sosial budaya yang lagi berkembang. Ini ngasih Anda keunggulan dalam melihat peluang yang nggak dilihat orang lain. Jadi ini cara buat keluar dari ruang gema industri Anda sendiri dan nemuin ide seger ya? Keuntungan kedua? Kedua ini bantu Anda memahami gimana makna baru sebenarnya lahir dan nyebar. Inovasi makna yang benar-benar radikal itu seringnya nggak muncul dari survei yang nanya apa maunya konsumen saat ini.
Konsumen seringkali nggak bisa nyebutin keinginan akan makna yang belum pernah ada. Contoh klasik, kayak Nintendo Wii, makna baru main game yang aktif dan sosial, atau iPod, makna baru ngelola dan nikmatin musik digital secara terintegrasi, itu nggak lahir dari riset pasar konvensional. Makna baru ini seringnya diusulkan atau dieksperimenkan dalam diskursus desain duluan. Paham dinamika ini bikin Anda lebih proaktif dan strategis pas ngeluncurin inovasi Anda. Jadi, daripada cuma bereaksi sama permintaan pasar yang udah ada, kita bisa lebih paham arus bawah yang ngebentuk preferensi masa depan ya. Nah, keuntungan ketiga, ini kayaknya yang paling berdampak jangka panjang nih. Betul, ketijar dan yang paling penting secara strategis adalah kesempatan buat bangun kapabilitas inti yang susah ditiru. Kemampuan buat secara efektif mendengarkan, menafsirkan, dan menyampaikan dalam diskursus desain itu bukan sesuatu yang bisa dibeli atau di-outsource gitu aja. Ini kapabilitas organisasional yang tertanam dalam jaringan hubungan Anda, kepekaan budaya tim Anda, dan proses sintesis internal Anda. Ini adalah aset relasional yang ngasih keunggulan kompetitif berkelanjutan, karena pesaing nggak bisa sekedar niru dengan cepat. Tapi, bukannya ini kedengaran berisiko banget ya, dan butuh sumber daya gede. Gimana perusahaan, terutama yang lebih kecil, bisa mulai tanpa mempertaruhkan segalanya? Pertanyaan bagus. Emang nggak resiko dan butuh investasi, tapi nggak harus selalu skala besar kok. Anda bisa mulai dari yang kecil. Mungkin dengan identifikasi 1 atau 2 penafsir kunci yang paling relevan di bidang Anda, dan mulai bangun hubungan sama mereka. Mungkin dengan kirim tim Anda ke konferensi atau pameran di luar industri Anda buat mendengarkan. Mungkin dengan bikin 1 proyek kolaborasi kecil sama seniman atau desainer dari bidang lain. Kuncinya itu, mulai bangun otot partisipasi ini secara bertahap dan lihat ini sebagai investasi jangka panjang dalam kemampuan inovasi Anda, bukan sekedar biaya proyek. Jadi, ini soal ngubah pola pikir ya. Dari sekedar reaktif sama pasar saat ini, jadi proaktif dalam memahami dan bahkan ikut ngebentuk makna masa depan. Ngelihat lebih luas, gali lebih dalam, dan bangun hubungan strategis di luar lingkaran biasa. Nah, Anda ngerangkumnya dengan pas banget. Baiklah, mari kita tarik benang merah dari penjelajahan kita hari ini. Untuk meraih inovasi makna yang radikal atau design-driven innovation, kita perlu memperluas pandangan kita melampaui pengguna saat ini dan pesaing langsung. Kuncinya adalah terlibat secara aktif dengan jaringan para penafsir yang tersebar luas dalam apa yang kita sebut diskursus desain. Para penafsir ini yang datang dari dunia seni, budaya, teknologi, riset, industri lain, sampai pengguna tingkat lanjut, mereka adalah partisipan kunci dalam percakapan kolektif tentang gimana makna-makna baru bisa muncul dalam kehidupan kita. Dan proses buat terlibat dalam percakapan ini melibatkan 3 langkah berulang. Mendengarkan secara aktif sinyal-sinyal makna baru dari para penafsir ini, menafsirkan wawasan tersebut secara internal buat menciptakan proposal makna yang otentik dan unik bagi perusahaan Anda. Dan kemudian, menyampaikan proposal tersebut kembali ke para penafsir buat dapat dukungan dan mempercepat adopsinya di masyarakat. Ini bukan soal ngabaikan penggunaannya ya, tapi soal memperkaya proses inovasi Anda dengan sumber wawasan yang lebih luas, lebih dalam, dan seringkali lebih original. Memang, ini butuh investasi dalam riset, partisipasi aktif, dan pembangunan hubungan jangka panjang. Ini bukan solusi instan, tapi potensi ganjarannya luar biasa. Inovasi yang benar-benar beda, susah ditiru, mampu nyiptain pasar baru, dan bangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berbasis aset relasional yang unik. Terima kasih banyak sudah menguraikan kerangka berpikir yang sangat kuat dan membuka wawasan ini. Sama-sama. Nah, sebagai bahan refleksi penutup nih buat Anda, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang dari diskusi kita ini. Coba luangkan waktu sejenak buat mikir. Dalam konteks industri atau bidang yang Anda geluti, siapa ya kira-kira para penafsir kunci yang paling berpengaruh saat ini? Di forum mana? Di publikasi apa? Di komunitas online atau offline mana? Atau dalam kolaborasi macam apa diskursus desain Anda sebenarnya lagi berlangsung? Dan yang paling penting, coba jujur sama diri sendiri. Apakah Anda dan perusahaan Anda saat ini cuma jadi penonton pasif dari pinggir lapangan, sekedar ngamatin tren yang udah jadi, atau apakah Anda udah mulai ngambil langkah, sekecil apapun itu, buat masuk ke dalam arena dan partisipasi aktif dalam percakapan yang lagi ngebentuk masa depan makna di bidang Anda? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin bisa jadi titik awal perubahan strategi inovasi Anda ke depan.